Halo sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan ngelanjutin alur cerita manhwa yang berjudul Misi Penyelamatan Bumi part ke-23. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Juga buat kalian semua yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu, serta tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Oke lah, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Pada part kali ini diawali dengan telah ditemukannya tambang iron ore dan memanggil beberapa orang yang bertanggung jawab di jajaran Departemen Desa Suanhuang. Orang-orang yang dipanggil Tianxing melalui Chow pun datang menghampiri lokasi keberadaan tambang iron ore tersebut. Terlihat Tuan Huang, Su Jin, dan Yang Ping telah datang ke lokasi. Tuan Huang yang telah hadir ke lokasi tambang bertanya kepada Tianxing tentang penemuan iron ore. Tianxing menanggapi Tuan Huang bahwa benar dirinya menemukan iron ore, namun tidak terlalu banyak jumlahnya. Namun dengan jumlah iron ore yang ada di lokasi itu sudah cukup untuk bahan pembuatan koin. Kemudian Tianxing menjelaskan maksud dan tujuan Tianxing memanggil Tuan Huang dan yang lainnya datang ke situ. Tianxing ingin meminta pendapat mereka tentang pembuatan koin untuk desa Suanhuang. Sebelum Tuan Huang dan lainnya menanggapi rencana dari Tianxing, Tianxing memerintahkan prajurit yang dibawa Yang Ping untuk mengelilingi area sekitar tambang iron ore, serta jangan membiarkan siapapun mendekat ke lokasi tambang. Setelah Tianxing selesai memerintahkan prajurit untuk berpatroli di area sekitar tambang, Su Jin menanggapi rencana Tianxing tentang pembuatan koin. Su Jin menjelaskan sebenarnya mereka membutuhkan banyak mineral sebagai bahan pembuatan koin. Su percaya bahan terbaik dalam pembuatan koin adalah bahan yang tidak mudah luntur. Dengan perkembangan desa Suanhuang, kebutuhan serta peredaran koin pasti akan meningkat. Su khawatir dengan kebutuhan serta peredarannya yang sangat cepat. Jumlah iron ore tidak akan cukup untuk itu. Mendengar tanggapan serta penjelasan Su, Tianxing pun setuju dengan pendapat Su tentang pembuatan koin yang tidak mudah luntur. Dengan kemurnian yang dimiliki iron ore, mungkin rencana itu akan berhasil. Setelah itu, Tianxing meminta Yang Ping untuk memerintahkan para prajurit untuk menggali lebih banyak iron ore. Dengan iron ore itu, Tianxing akan menguji sifat-sifat koin yang terbuat dari iron ore tersebut. Mendengar perintah yang diberikan kepadanya, Yang Ping pun segera melaksanakan perintah dari Tianxing. Tianxing yang telah mendapatkan sampel dari iron ore saat dia menggali bersama Chow tadi, Tianxing membawa sampel iron itu kembali ke desa dan menuju aula tenang. Di aula, Tianxing mengeluarkan tungku koin katak emas Qian Kun yang ia peroleh sebelumnya. Tianxing akan mencoba refining satu ore menggunakan tungku koin katak tadi. Tanpa menunggu lama, Tianxing memasukkan ore itu ke dalam tungku katak. Tak butuh waktu lama, tungku katak itu langsung mengeluarkan beberapa koin dari bahan ore tadi. Tianxing mengambil koin yang sudah dicetak dengan tungku katak tadi. Tianxing merasakan koin itu tidak terlalu ringan dan benar-benar terbuat dari bahan besi top grade. Kemudian Tianxing melihat koin itu memiliki gambar yang sama seperti di kitab suci The People Observing. Tianxing menggumam pada saat Tianxing menunggu koinnya dibuat oleh tungku katak tadi. Tianxing sedang memikirkan gambar di dalam kitab suci The People Observing. Tianxing tidak menyangka ternyata tungku katak itu dapat terhubung dengan pikiran Tianxing. Namun untuk berikutnya Tianxing akan menguji tingkat ketahanan koin tersebut. Tianxing akan memastikan seberapa banyak kelunturan dan kerusakan yang dapat ditahan oleh koin tersebut. Setelah Tianxing mencoba memberi sedikit tekanan pada koin itu menggunakan genggaman tangannya, warna koin itu terlihat baik-baik saja, namun koin itu rusak. Jadi kesimpulannya koin itu tidak terlalu tahan lama.
Tianxing mencoba memikirkan cara agar koin itu kuat dan bisa tahan lama. Tianxing teringat dengan perkataan guru fisikanya dulu yang berkata, kalau kekerasan logam murni tidak sebanding dengan yang campuran, jadi semakin murni iron ore maka makin rendah pula kepadatannya. Mengingat hal yang dikatakan gurunya, Tianxing jadi berpikir dan mencoba menambahkan whisper, tulang bis, dan sesuatu yang sejenisnya. Mungkin saja jika menambahkan beberapa bahan tadi, itu dapat meningkatkan kekuatan koin. Tianxing pun memasukkan beberapa bahan tadi dan mencoba membuat koin lagi menggunakan tungku katak itu. Kali ini proses refining yang dilakukan tungku katak itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Setelah menunggu waktu yang cukup lama, akhirnya refining pun selesai. Dengan cahaya yang keluar dari mata tungku katak itu, tungku itu mengeluarkan banyak koin emas. Menyaksikan hal tersebut, Tianxing nampak senang karena koin yang dikeluarkan kali ini merupakan koin emas, tak memiliki pola bentuk whisper di atasnya. Tianxing memeriksa koin yang telah dicetak tungku katak tersebut. Satu whisper bisa membuat ratusan koin. Dengan jumlah whisper yang Tianxing miliki, itu semua akan cukup untuk membuat koin yang dibutuhkan penduduk desa. Sambil melihat koin yang tercetak di dalam tungku katak, Tianxing terkejut dengan salah satu koin yang memiliki warna berbeda dari yang lain. Koin itu berwarna ungu. Tianxing mengambil koin ungu itu dan menduga bahwa koin itu merupakan koin yang spesial. Dengan rasa penasaran, Tianxing meneteskan darahnya pada koin ungu tersebut. Karena dirinya ingin tahu apa yang akan terjadi ketika dirinya meneteskan darah kepada koin spesial tersebut. Setelah diteteskan darah, koin itu bereaksi dengan mengeluarkan energi sihir di sekitar koin tersebut. Koin tersebut merupakan koin spesial yang terbuat dari kristal, tulang bis, dan whisper. Dengan terciptanya koin spesial tadi, Tianxing menguji seberapa keras serta menguji tingkat kelunturan dan kerusakan koin tersebut. Dengan pengujiannya, Tianxing terkejut dengan kondisi yang terjadi dengan koin itu. Setelah Tianxing menggunakan sebagian besar kekuatannya untuk menguji koin tersebut, koin itu tidak rusak sama sekali. Koin itu lulus tes Tianxing. Dengan dimilikinya koin spesial itu, Tianxing perlu memberikan nama koin yang sempurna itu dengan nama yang bagus. Koin itu memiliki kata eternal di atasnya dan tahan lama. Karena kriteria itu berhubungan dengan eternal, akhirnya Tianxing memutuskan untuk memberi nama koin dengan nama koin eternal. Setelah memberi nama pada koin eternal, Tianxing menunjukkan koin itu kepada Tuan Huang dan yang lainnya sebelum memproduksi secara massal, serta meminta pendapat pada mereka tentang koin itu. Setelah Tianxing membawa koin itu serta ditunjukkan kepada Tuan Huang dan Su, koin itu mereka periksa dengan cermat. Su yang meriksa koin itu terkejut karena koin emas itu merupakan koin yang bagus. Tidak hanya memiliki penampilan yang bagus, di dalam koin itu terdapat whisper yang dapat meningkatkan kekuatan pemiliknya. Su beranggapan, jika mereka mengedarkan koin tersebut, maka kabar tentang terbitnya koin akan mengguncang dunia. Bahkan Tuan Huang pun merasa ingin mengkoleksi koin tersebut. Karena Tianxing merasa bahwa ide yang bagus untuk meluncurkan koin di desanya, dirinya akan memproduksi massal koin tersebut dan meresmikan penggunaan mata uang sebagai sirkulasi di desanya. Kemudian Tianxing berkata kepada Tuan Huang, ia berkata karena desa sudah stabil, Tianxing berencana untuk memulihkan cara hidup orang-orang. Mendengar rencana Tianxing, Tuan Huang bertanya di mana Tianxing akan melakukan rencananya itu. Tianxing pun menjawab pertanyaan Tuan Huang dengan menjelaskan makanan merupakan kebutuhan utama orang-orang serta memberi energi pada prajurit desa. Tianxing berencana untuk memulihkan tanah kosong sebagai perkebunan dan merekrut prajurit baru untuk memperkuat pertahanan desa. Mendengar rencana dan penjelasan Tianxing, Tuan Huang pun akan membuat pengumuman dan meminta Yu Chun untuk memasang pemberitahuan di desa.
Pemberitahuan pun dibuat dan dipasang di papan pengumuman desa. Para warga yang membaca pengumuman tentang rencana kepala desa ingin memulihkan tanah kosong dengan menanam bahan makanan pun antusias mengikuti serta berkontribusi dalam rencana Tianxing. Di pengumuman lainnya berisi pemberitahuan tentang perekrutan prajurit. Selama bergabung menjadi prajurit, orang itu akan menerima 3 koin eternal di setiap bulannya. Namun beberapa orang tidak mengetahui apa itu koin eternal. Namun sebagian juga sudah ada yang mendengar tentang koin eternal tersebut. Atas pengumuman perekrutan prajurit baru serta diupah 3 koin setiap bulannya, mereka pun bersedia karena telah siap menjadi prajurit untuk bisa menghadapi bis. Melihat warga desa Xuanhuang yang antusias saat membaca pengumuman dan bersedia berkontribusi untuk keberlangsungan desa, Wen pun ikut senang karena Tianxing berhasil membuat desanya makmur. Keesokan harinya, setelah seluruh penduduk desa Xuanhuang membaca pengumuman, mereka bergegas menuju lokasi sesuai keahlian dan profesi mereka masing-masing. Semua orang mengantri dan berbaris menunggu giliran pendaftaran profesi. Terlihat beberapa warga yang memilih profesi sebagai petani pun mulai mengolah lahan perkebunan. Sebagian ada yang sedang menggunakan kemampuannya untuk menyiram lahan perkebunan dengan air yang keluar dari teknik miliknya. Selain warga petani, di lokasi tersebut pun dikawal oleh prajurit yang dipimpin langsung oleh Yang Erlang. Yang Erlang memerintahkan prajuritnya untuk menjaga warga dari serangan hewan liar yang akan mendekati lahan pertanian saat berpatroli. Di tempat lain, Hu Bin datang ke ruangan Tianxing yang dikawal oleh Cao. Mereka melapor bahwa dirinya telah membawakan pesanan yang dipesan oleh Tianxing. Cao yang melihat Hu Bin datang membawakan pesanan masternya pun mempersilahkan Hu Bin masuk ke ruangan aula tenang untuk menemui Tianxing. Menyadari Hu Bin telah datang menemuinya, Tianxing pun mempersilahkan Hu Bin masuk ke dalam ruangannya. Di ruangan itu, Hu Bin memberikan alat-alat yang ia buat sesuai dengan kebutuhan Tianxing. Alat itu berupa kuas yang terbuat dari bulu raja tikus dan batu tinta darah spiritual yang terbuat dari tulang dan darah hewan. Setelah memberikan alat tulis tadi, Hu Bin menjelaskan Departemen Pavilion Konstruksi juga membuat beberapa batu tinta siap pakai dan mengatakan apakah Hu Bin perlu membawakan alat tulis lainnya pada Tianxing. Tianxing pun menjawab dirinya hanya perlu 1 set perlengkapan alat tulis saja dan berterima kasih karena telah membuat alat tulis yang ia pesan. Hu Bin pun berterima kasih juga karena berkat Tianxing dirinya bisa mendapatkan tempat tinggal serta bisa mengembangkan keterampilan mereka untuk berkontribusi di desa. Mendengar Hu Bin yang berterima kasih juga pada dirinya, Tianxing mengatakan dengan perkembangan desa Xuanhuang, mereka harus saling bekerja keras dengan cara apapun yang mereka bisa. Setelah mendapatkan alat tulis yang ia pesan, Tianxing akan menggunakan kuas dan batu tinta itu untuk membuat kartu skyscript. Tianxing berharap semuanya dapat berjalan dengan lancar. Sambil menggunakan kuas dan tinta tadi, Tianxing teringat tentang suatu hal yang diberitahukan oleh Wordless Book mengenai jimat yang dapat mempengaruhi satu sama lain, dan itu akan gagal jika jimat saling menolak. Jadi, kultivator harus menggunakan ki mereka untuk mengontrol jimatnya agar seimbang. Mengingat hal tersebut, Tianxing tidak tahu apakah percobaannya kali ini bisa berhasil atau gagal. Untuk permulaan, Tianxing mencoba menggambar jimat suara. Jimat suara itu berhasil. Kemudian selanjutnya Tianxing akan menambahkan jimat monotype. Pada saat Tianxing menambahkan jimat monotype di bawah jimat suara tadi, tiba-tiba kartu skyscript itu retak. Melihat hal itu, nampaknya tidak mudah bagi Tianxing untuk membuat jimat di percobaan pertamanya. Meski dengan menggunakan ki milik Tianxing untuk mengontrol runnya, jimatnya tidak akan bisa saling mengimbangi. Tidak mau menyerah begitu saja, Tianxing kemudian mencoba metode lain dalam pembuatan jimat di rune tersebut.
Tianxing ingin mencoba mengubah jumlah penggunaan qi saat menggambar di rune. Tadi Tianxing menggambar menggunakan jumlah qi yang sama di setiap jimatnya. Tapi kali ini Tianxing akan mencoba meningkatkan jumlah qi pada salah satu jimat. Tianxing akan menggunakan sedikit qi pada jimat suara dan sedikit lebih banyak pada jimat monotype. Di percobaan kali ini, Tianxing pun berhasil. Sepertinya keseimbangan jimatnya tergantung pada jumlah qi yang digunakan pada masing-masing jimat yang terdapat pada rune tersebut. Kemudian Tianxing melanjutkan menggambar simbol jimat pada rune yang sama. Tianxing menambahkan jimat ibu dan anak, dan jimat yang terakhir adalah jimat bintang. Pembuatan jimat pun selesai dan berhasil. Akhirnya Tianxing berhasil menciptakan kartu skyscript pertamanya. Selanjutnya, Tianxing akan meminta anaknya mencoba memasukkan kartu tersebut ke dalam jaring bintang. Tianxing pergi menemui Xing sambil bertanya, apakah Xing dapat menghubungkan kartu skyscript yang ia buat ke jaring bintang. Mendengar pertanyaan Tianxing, Xing pun menjawab saat ini jaring bintang dapat merasakan kartu itu, tetapi karena tidak ada informasi data penduduk, mereka tidak bisa mengetahui efek pelacakan. Mendengar jawaban anaknya, Tianxing pun menanggapi bahwa hal itu sudah cukup baginya. Tianxing akan menambahkan informasi penduduk nantinya. Xing menjelaskan kembali, selama dirinya memiliki informasi penduduk, dirinya dapat mengatur sistem kontrol akses untuk desa Xuanhuang. Mendengar penjelasan Xing yang ternyata bisa menggabungkan kartu skyscript dengan jaring bintang, Tianxing nampak senang dan akan memproduksi massal kartu-kartu tersebut. Selanjutnya, Tianxing akan menggunakan pencetak serbaguna yang telah ia beli dari Jia Chengxin saat itu. Tianxing memasukkan kartu skyscript-nya ke dalam mesin tersebut. Setelah ia memasukkan, mesin itu mengeluarkan suara seperti mobil tua, sehingga membuat Tianxing berprasangka kalau dirinya telah ditipu oleh barang palsu yang dijual oleh Jia. Tak berserang lama, mesin itu memunculkan cahaya hologram yang menganalisis objek dan bahan yang dibutuhkan. Setelah mendapatkan pemberitahuan dari hologram mesin tersebut, Tianxing pun mengikuti instruksi dan meletakkan kartu dengan rune jimat yang lengkap dan batu tinta darah serta syarat pencetakan kartu skyscript menggunakan mesin tersebut. Setelah persiapan dan perlengkapannya terpenuhi, mesin itu mulai memproses pembuatan kartu skyscript. Dengan waktu yang singkat, mesin itu berhasil mencetak kartu-kartu tersebut. Hal itu jauh lebih efisien dibandingkan menulis dengan tangan. Setelah selesai mencetak kartu skyscript dengan jumlah yang banyak, tugas Tianxing yang tersisa tinggal mengumpulkan dan mencatat informasi tentang penduduk desa. Keesokan harinya di kuil skyscript, terlihat warga sedang berbaris dan mengantri untuk dimintai data diri. Terlihat petugas itu sedang menyebutkan data serta informasi dari salah satu penduduk yang bernama Li Dafu, berumur 32 tahun. Li Dafu pun mengkonfirmasi bahwa data itu benar. Dirasa datanya sudah benar, petugas itu mencatat informasi dan membuatkan kartu skyscript untuk Li Dafu. Setelah semua data dan informasi sudah dimasukkan, kartu itu pun dicetak. Petugas mengatakan kepada Dafu untuk menyelesaikan verifikasi identitas. Dafu harus menambahkan setetes darah pada kartu tersebut. Setelah selesai, secara otomatis kartu itu akan khusus menjadi miliknya. Nampak di belakang Dafu, seseorang yang mendengar harus menggunakan darah pada kartu tersebut pun jadi takut. Dafu pun segera meneteskan darah pada kartu skyscript. Seketika Dafu merasakan tarikan seperti magnet dari kartu tersebut. Di barisan lain ada dua wanita yang sepertinya sedikit mengetahui tentang kartu identitas yang pernah ia gunakan. Bagi mereka, kartu itu seperti token ikan dari pemerintah sebelumnya. Xin pun berpindah ke aula tenang tempat Tianxing berada. Dari dalam aula, Tianxing mendengar suara guqin dari luar aula. Guqin adalah alat musik tradisional Tiongkok yang bersenar 7 dan termasuk kerabat dari keluarga kecapi.
Mendengar suara Gukin, Tianxing penasaran dengan orang yang memainkan Gukin tersebut. Ketika Tianxing membuka pintu aula, dirinya pun terkejut melihat seseorang yang memainkan Gukin adalah Wen Zhen. Tianxing pun memandangi keanggunan dan kecantikan Wen ketika memainkan Gukin dari belakang Wen. Lalu akhirnya part ke-23 pun sampai sini dulu nih Sabrekar. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu support kami di channel Kaum Review. Tungguin part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di next video. See you and bye-bye.